Baik, kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Puluhan warga menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Oku, Sumatera Selatan pada Kamis 23 Januari 2025. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap kinerja kepolisian yang dinilai lamban dan tidak tuntas dalam menangani sejumlah kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Di hadapan polisi, peserta aksi diwakili Leonardo menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja polisi dalam menangani kasus penganiayaan terhadap Leonardo yang sudah 2 bulan belum juga ada kejelasan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Sriwijaya Post yaitu Leni Juwita. Baik rekan Leni, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Agam Komering Ulu dapat kami laporkan peristiwa aksi damai yang dilakukan di halaman Mapolres Agam Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran puluhan massa yang membawa berbagai tulisan yang intinya meminta aparat kepolisian lebih profesional dalam menangani kasus ini. Kemudian massa diterima oleh Kabak Kompol Tulis Sugiono, kemudian Kasat Reskrim Redo Agus Suhendra, dan sejumlah pejabat utama dan anggota Polres Agam Komering Ulu. Menurut juri bicara aksi demo, Leonardo, kedatangan ke Mapolres Agam Komering Ulu ini semata-mata bertujuan untuk mendorong jajaran Polres Agam Komering Ulu dalam melakukan pengusutan kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Mapolres Agam Komering Ulu, terutama kasus penusukan yang dialami Leonardo yang sudah terjadi 2 bulan lalu, namun saat ini belum ada tanda-tanda akan ditangkap atau diamankan para pelakunya. Padahal menurut Leonardo, polisi dan pihak-pihak terkait sudah mengetahui siapa pelaku dan otak pelaku dari kejadian tersebut. Namun hingga saat ini aparat kepolisian belum memanggil pelaku. Kemudian kasus penganiayaan juga yang dialami oleh Holik yang sempat dirawat di rumah sakit sampai beberapa hari juga belum ada titik terang. Kemudian kasus yang juga dikeluhkan oleh massa adalah kasus kedatangan gerombolan belasan lelaki bertampang tidak bersahabat yang mendatangi rumah kos-kosan Putri, Nita dan teman-temannya pada pukul 12 malam. Padahal saat itu korban sedang tidur pulas, lalu didatangi kelompok orang yang tidak dikenal, kemudian melakukan penggeledahan dan menginterogasi para putri yang sedang tidur, sehingga para putri yang berjumlah 4 orang ini menjadi shock, padahal mereka orang-orang yang berhijab terpaksa memakai apa adanya seperti menutup kepala dengan handuk atau dengan selimut. Dan kasus ini sendiri sebenarnya sudah terlihat terang benderang ada pelakunya dan juga ada otak pelakunya. Namun yang mengecewakan masyarakat karena polisi sendiri sudah melakukan penghentian penyelidikan kasus ini, sehingga masyarakat ramai-ramai mendatangi Mapolres Agam Komering Ulu. Kesalahan masyarakat karena beberapa kasus yang tidak ditangani dengan tuntas ini membuat masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan dengan aparat penegak hukum. Seperti dituturkan Leo, dia sendiri sudah melaporkan dan memberikan barang bukti kepada aparat kepolisian, namun hingga saat ini kasus ini belum juga ditetapkan tersangka. Sementara itu, kasus-kasus lainnya juga banyak terjadi di wilayah hukum Mapolres Agam Komering Ulu, seperti yang sudah terjadi di tahun lalu, kasus penusukan terhadap Dina yang mengalami luka tusuk sampai 13 lubang dan mengakibatkan remaja putri dari Desa Batanghari, Kecamatan Pengandonan ini tewas di TKP, juga belum ada titik terang. Kemudian kasus pembunuhan yang terjadi di cor beton yang menimpa salah seorang fotografer terkenal di Kota Batu Raja juga belum terungkap. Berawal dari
rasa kecewa terhadap kinerja kepolisian inilah sejumlah aktivis melakukan aksi demo dan mendesak Kapolda agar melakukan evaluasi kepada Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP Imam Zamroni dan jajarannya untuk dilakukan evaluasi kinerjanya karena benar-benar mengecewakan masyarakat. Terpisah, Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP Imam Zamroni yang diwakili oleh Kabakop Kompol Julius Sugiono menjelaskan bahwa beberapa kasus ini memang sudah dilakukan penyelidikan dan saat ini untuk kasus yang menimpa Leonardo juga sudah ada salah satu tersangka yang ditetapkan. Namun polisi masih tetap menggali dan mencari barang-barang bukti agar kasus ini benar terang benderang. Dikatakan polisi, kehati-hatian dari kepolisi ini dalam menentukan tersangka juga merupakan bentuk sikap profesional polisi dalam menangani kasus. Jangan sampai terjadi kesalahan penangkapan. Kemudian polisi sendiri menegaskan bahwa untuk kasus penganiayaan dan penusukan yang dialami Leonardo sendiri sebenarnya polisi sudah menetapkan satu tersangka lagi dan sudah dilakukan pemanggilan 2 kali, namun belum juga berhasil. Belum juga tersangka tidak kooperatif dan akan dilakukan pemanggilan ketiga. Apabila pemanggilan ketiga ini juga tidak berhasil, maka polisi akan melakukan upaya paksa. Kemudian beberapa kasus lainnya menurut polisi saat ini memang masih didalami dan termasuk kasus zina juga memang belum ada tersangkanya. Polisi berjanji akan bersikap profesional dan tegak lurus dalam menegakkan kebenaran. Demikian rekan Arin yang bisa kami laporkan dari Kota Batu Raja, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Leni atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, wartawan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Hari ini kita kedatangan dari rekan-rekan aktivis daripada masyarakat Kabupaten Oku yang diketuai oleh saudara Paul. Kita sudah melihat sendiri, mereka menyampaikan ada beberapa hal yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan apa-apa yang mungkin dari rekan-rekan perwakilan sudah menjelaskan kepada Pak Kasareskrim kaitannya dengan laporan-laporan yang mereka minta. Harapannya ya, mereka meminta ada tindak lanjutnya, dan tadi Pak Kasareskrim juga sudah menyampaikan bahwa beliau memang baru, mereka akan lihat nanti mengevaluasi laporan-laporan yang disampaikan oleh masing-masing. Kita pada hari ini itu ada beberapa aksi yang kita minta dan kita minta ditindaklanjuti dengan serius dari pihak Polres Oku ini. Yang pertama, aksi terkait kasus penganiayaan atau percobaan pembunuhan yang saya alami. Kami meminta pihak Polres Oku ini segera menetapkan tersangka terhadap oknum yang diduga terlibat sebagai aktor yang tahun 42. Kita pada hari ini itu ada beberapa aksi Kasat Reskrim sama jajaran tinggi Polres Oku agar kiranya seluruh laporan-laporan yang disampaikan agar segera ditindaklanjuti demi kebaikan segala pihak. Ya, itu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.